Yang diulek itu sambel ya, bukan kabel. Pokoknya jangan ngeyel, ini dia produk ngupas kabel gak bikin tangan pegel. Grip on automatic work stripper atau tang kupas otomatis, item nomornya di 84086. Tang ini punya fungsi buat misahin inti kabel sama isolasi si kabelnya. Apalagi buat jenis kabel serabut ya, yang bisa dibilang itu tergolong lumayan ribet buat misahinnya. Makanya Mimin saranin kalian jangan asal potong. Terus si alat ini juga biasanya dipakai buat kebutuhan listrik dan juga elektronik. Tujuannya biar bisa menghasilkan koneksi yang baik dan juga aman. Sebelum Mimin kasih lihat gimana cara kerja si produk ini, kabelnya itu dikupas. Di sini Mimin bakalan bahas dulu si produknya kayak gimana. Selain kalian udah dapat satu produk tang ini nih buat ngupas kabelnya, kalian juga udah dapat satu setelan pisaunya. Ini nih. Tinggal kalian pasang aja di punggung si bodi pisaunya. Udah disediain juga lubangnya. Makanya kenapa bisa disediain si setelan kabel ini tuh bisa di-adjust juga. Kalau semisal kalian nggak butuh-butuh banget, kalian bisa dialihkan fungsinya jadi bantalan pisaunya kayak gini nih. Tuh. Atau digeser dulu, atau juga kalian bisa pakai buat jadi ngestel kabelnya, tinggal digeser-geser kayak gini, tuh digeser. Kalau buat ngalih fungsinya jadi bantalan si pisaunya tinggal dimentokin, jangan dimentok-mentokin banget, segini aja ya, terus digeser. Nah, dia jadi bantalan si pisaunya. Sedangkan kalau misalnya kalian mau pakai buat ngestel kabelnya, balikin lagi ke tempatnya terus digeser kayak gini. Kelar. Kenapa sih si setel kabel ini bisa kalian pakai juga? Tujuannya biar si kabel yang kalian nanti kupas itu bisa panjangnya disesuaikan sama si setel kabelnya ini nih. Jadi tinggal dimentokin kayak gini, cetek aja, kelar, dipakai. Sedangkan bahan material si produk ini itu udah gak main-main, bahannya dari krom vanadium, anti korosi juga, terus awet. Udah full body besi CRV ya, dari mulai bodinya sampai dengan kedua kepala di atas ini nih. Terus si handle-nya ini nih bahannya dari PVC yang udah berkualitas. Terus pas Mimin cobain, dia empuk, gak geser-geser karena udah ada desain anti-slipnya tuh, dengan dratnya yang kasar, dia besar-besar dratnya. Terus ditambah juga desain gagangnya pun ergonomis banget. Jadi pas kalian lagi ngupas kayak gini, itu nggak berasa berat juga ya, karena si penggas si gagangnya ini bisa dibilang udah terbilang enteng. Makanya mau sebanyak apapun kabel yang kalian kupas, lengan kalian itu nggak akan berasa pegal atau gempor pakai produk ini tuh. Alat ini juga punya total panjang produknya di 170 mm. Dan dia itu ada dua formasi penting di atas ini. Yang sebelah kiri ini sebagai penjepit kabelnya. Jadi nanti si kabelnya itu bakalan dijepit di sini, biar si kabelnya itu nggak geser-geser pas lagi kalian kupas. Contohnya kayak gini nih, kalian bisa lihat sendiri pas penggasnya ditekan, kayak gini nih ditekan, kabel yang dijepit itu nggak akan geser-geser, bener-bener langsung menjepit aja. Terus yang di sebelah kanan ini itu sebagai pisaunya. Ini lumayan tajam banget ya, jadi Mimin saranin hati-hati, takutnya ngegores dari kalian. Fungsinya itu buat ngupas si kabelnya. Mata pisaunya ini tuh ada 5 ukuran. Ukuran yang paling kecil tuh dimulai dari 1,0, 1,6, 2,0, 2,6 sampai yang paling besar di 3,2. Makanya Mimin tidak menyarankan buat kabel yang ukurannya itu lebih di atas 3,2. Dan Mimin juga mau kasih saran buat kalian kalau kalian mau ngupas kabel pakai produk ini. Jadi pas kalian mau ngupas kabelnya itu, pastiin ukuran angkanya itu harus lebih tinggi dibanding ukuran asli si kabelnya. Contohnya misalkan si kabelnya itu ukuran 0,75. Kalian harus motongnya itu di angka 1,0. Ya, ini yang paling ujung. Tujuannya biar si inti tembaga kabelnya itu tidak terpotong. Jadi kalian ngupas kabel harus satu angka lebih tinggi dibanding ukuran asli kabelnya. Terus secara singkatnya, proses ngupas kabelnya itu kayak gini guys. Pas kalian tekan pegasnya setengah kayak gini, si kabel bakalan nggak kunci dan langsung ngepisahin sama isolasi kabelnya. Sedangkan pas pegasnya kalian tekan penuh, truk kayak gini,
si kabelnya yang tadi dijepit dan udah kepotong itu langsung tertarik memisahkan diri dari si isolasi kabelnya. Hasilnya setelah kalian ngupas kabel pakai produk ini, inti tembaga kabelnya itu nggak ada yang putus dan justru hasilnya lebih rapih. Apalagi yang jenis kabelnya itu yang serabutan, karena itu mungkin agak tricky ya, karena kan banyak ya inti kabelnya. Berbeda dengan yang jenis kabel tunggal sama yang kabel kawat kayak gitu loh. Yang menurut Mimin itu masih bisa dipotong dengan mudah pakai produk ini juga. Hasilnya juga tetap sama, hasilnya tetap rapi dan juga bagus. Sebenarnya kalian tuh boleh-boleh aja ngupas kabel pakai tang. Mau itu tang biasa maupun tang kombinasi, tapi biasanya ditemuinnya di tang kombinasi. Tapi masalahnya adalah kalau orang yang baru belajar atau orang awam atau bahkan pemula ya istilahnya, kalau mereka pakai tang kombinasi hasilnya takutnya itu tidak sempurna, yang ada inti tembaga si kabelnya itu kepotong. Jadinya tidak memuaskan dari si pengupasan kabelnya menggunakan tang. Karena basicnya tang itu kan cara kerjanya buat motong ya, bukan buat mengupas kabel. Terus kalau ngupas kabel ngulek-ngulek kayak gini lama prosesnya, sedangkan kalau ini tuh tinggal tas, udah kelar. Beda sama ini yang kalau kita bayangkan ya, kabelnya taruh sini itu nggak bisa langsung ditarik, dia harus langsung ada kayak tekanan sama kita juga untuk memisahkan isolasi kabel dengan inti kabelnya. Lama lagi prosesnya. Terus finishing dari si desainnya ini, setiap sudutnya juga udah rapi, terus presisi, tinggal kalian pakai aja, udah kelar. Makanya tang kupas kabel otomatis ini tuh emang udah dirancang khusus ya buat ngupas perkabelan. Jadi lebih efektif, lebih cepat juga, dan hasilnya memuaskan, lebih rapi lah. Ditambah lagi nggak ngerusak inti tembaga kabelnya, itu yang lebih penting. Alat ini tentu aja harus ada di teknisi ya, karena kerjaan teknisi itu kan kerjanya seperti ninja ya kan. Dia kerjanya harus cepat dan sat-set, tinggal dicetek doang kayak gini nih. Kelar. Apalagi buat para pemula, Mimin saranin jangan coba-coba deh menggunakan tang kombinasi atau cutter gitu. Mendingan pakai alat ini aja, karena ngupas kabel tinggal dicetek-cetek doang udah kelar. Hasilnya juga memuaskan.